Kisah ini diawali dengan seorang pria yang hidup dalam sebuah pengasingan di tempat terpencil yang cukup jauh dari daerah perkotaan. Namanya adalah Bob Lee Swager, seorang mantan pasukan Amerika Serikat sekaligus seorang penembak jitu yang sangat hebat. 3 tahun sebelumnya ia sedang menjalankan sebuah misi bersama temannya, Donnie Van. Saat itu mereka berdua sedang mencoba untuk membantu konvoi sekutu untuk menghindari pasukan musuh. Target. Sector Bravo. Dan dalam misi itu, sahabatnya tersebut terbunuh akibat serangan udara musuh. Setelah misi terakhirnya tersebut, ia memilih untuk pensiun dari militer. Adegan langsung berpindah di sebuah kantor perusahaan militer di mana saat itu ada seorang pensiunan kolonel angkatan darat bernama Isaac Johnson. Ia sedang meninjau laporan mengenai operasi tempur dari Swager yang terbilang sangat hebat. Johnson kemudian berniat untuk meminta bantuannya untuk menjalankan sebuah misi. Ia pun kemudian pergi menemui Swager di kediamannya. Johnson meminta agar Swager menggunakan kemampuannya untuk dapat mencegah sebuah rencana untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Johnson kemudian memberikan nama-nama tempat yang akan dikunjungi oleh sang presiden dalam waktu dekat. Ia menginginkan agar Swager menggunakan keahliannya dalam menganalisa tempat-tempat tersebut untuk menentukan kemungkinan di mana posisi sang pembunuh berada jika ingin membunuh sang presiden. Swager pun mengiyakan permintaan tersebut dan mulai menganalisa berbagai tempat yang akan dikunjungi oleh presiden. Ia mencari kemungkinan posisi yang tepat bagi sang pembunuh jika ingin membunuh presiden. Setelahnya ia pun menemui Johnson dan mengatakan mengenai hal yang telah ia lakukan. Dan pada waktu presiden mengunjungi tempat-tempat tersebut, penjagaan di setiap gedung dan jalanan diperketat sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Swager. Saat itu presiden sedang bersama dengan seorang uskup agung dari Ethiopia untuk melakukan sebuah pidato. Swager bersama Johnson dan juga yang lainnya sedang berada dalam sebuah bangunan tersembunyi untuk mengamati keadaan. Kemudian datanglah seorang polisi saat itu yang merupakan teman dari Johnson. Dan tiba-tiba saja terjadilah sebuah tembakan kala itu. Dan kemudian sang polisi tersebut malah menembak Swager yang beruntungnya tidak mengenai titik vitalnya. Swager terjatuh dari jendela dan segera melarikan diri. Ia kemudian sempat merampas mobil dari seorang agen FBI bernama Nick Memphis. Ternyata mereka sedang berniat untuk membunuh Swager dan juga menjebaknya. Mereka mengatur sebuah senjata yang seolah-olah telah digunakan oleh Swager. Karena berhasil kabur, mereka kemudian membuat laporan palsu mengenai Swager dan menyuruh pihak berwajib untuk memburunya. Sempat berhasil dikejar, Swager kemudian memilih untuk menjatuhkan dirinya bersama mobil tersebut ke dalam sebuah sungai. Dan setelahnya, pihak kepolisian tetap tak bisa menemukan dirinya yang beruntung masih selamat. Dan yang terbunuh saat kejadian tersebut bukanlah sang presiden, melainkan uskup agung yang sedang bersamanya. Sementara itu, agen FBI Nick Memphis sedang dimarahi oleh pimpinannya karena dianggap gagal dalam menjalankan tugas, apalagi ia berhasil dikalahkan oleh Swager dan mobilnya pun dicuri saat itu. Sementara itu, Swager yang dalam pelariannya membeli beberapa bahan untuk melakukan pengobatan pada lukanya tersebut. Ia kemudian mencuri sebuah mobil dan mengunjungi seorang wanita. Wanita ini bernama Sarah. Ia adalah istri dari mantan rekannya yang meninggal saat ia menjalankan misi terakhirnya. Swager kemudian memohon kepada Sarah untuk membantunya mengobati serta menjahit luka hasil tembakannya tersebut. Sementara itu, agen FBI Nick Memphis merasa ada yang aneh saat kejadian tersebut. Sebelumnya, saat ia dikalahkan, Swager sempat mengatakan kepadanya bahwa ia tidak melakukan tembakan tersebut.
Dalam sebuah wawancara, polisi yang menembak Swagger mengatakan bahwa ia melihat sebuah senapan yang keluar dari jendela, dan ia segera memeriksa tempat tersebut dan menembak Swagger. Memphis pun curiga bahwa tak mungkin seorang pembunuh profesional, apalagi sniper seperti Swagger, akan mengeluarkan senjata dari jendela, karena hal tersebut akan menyebabkan posisi mereka diketahui. Dan beberapa hari setelahnya, ia tak sengaja mengetahui bahwa polisi yang telah menembak Swagger tersebut terbunuh akibat dirampok. Curiga adanya sebuah konspirasi, ia pun diam-diam menyelidiki kasus tersebut. Adegan berpindah saat Sarah mengobati luka dari Swagger. Dan dalam kesempatan tersebut, Swagger sempat meminta maaf atas apa yang telah terjadi kepada istri dari sahabatnya tersebut. Dan akhirnya Swagger meminta bantuan Sarah untuk memberikan sebuah informasi kepada Nick Memphis, yang mana Swagger bertujuan untuk menjebaknya. Informasi tersebut terbilang sangat rahasia, bahkan untuk FBI sekalipun. You know what that is? Setelahnya, Memphis pun mencoba mengakses informasi tersebut, yang ternyata membutuhkan sebuah izin khusus untuk mengaksesnya. Hal ini kemudian menyebabkan pihak dari Johnson mengetahui bahwa ada seseorang yang mencoba mengakses informasi mereka. Setelahnya, mereka pun mengetahui bahwa Memphis adalah orang yang menyelidiki mereka. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk membunuhnya. Setelah menculiknya, mereka kemudian berniat untuk membuatnya seolah melakukan bunuh diri. Namun tiba-tiba saja, Swagger datang menyelamatkannya. Ini adalah alasan mengapa Swagger memberikan informasi tersebut kepada Memphis, untuk memancing pihak musuh keluar dari persembunyiannya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelahnya, mereka berdua pun mengunjungi seorang veteran yang merupakan ahli senjata. Dalam percakapan mereka, Swagger menyadari bahwa sebelum ia dikambing hitamkan, ia pernah bertemu dengan seorang pria bernama Serbiak, yang merupakan teman dari Johnson. Tanpa ia sadari, pria tersebut ternyata adalah seorang mantan sniper yang sangat hebat yang berasal dari Rusia. Ia kemudian menyusun sebuah rencana untuk pergi menemui pria tersebut. Ia bersama Memphis kemudian membeli beberapa peralatan di supermarket yang kemudian akan mereka gunakan untuk merakit beberapa bom dan juga granat asap. Setelah semua persiapannya selesai, mereka pun menjalankan rencana mereka dengan mengunjungi kediaman pria tersebut yang sedang dijaga oleh para anak buahnya. Danger close, 2 o'clock, 50 yards. Yards and closing. Setelah melumpuhkan semua penjaga di luar, Swagger pun menempatkan beberapa bom yang telah ia rakit sebelumnya di sekitar rumah tersebut. Ia kemudian masuk dan menemui pria tersebut, dan kemudian ia menanyakan mengapa uskup agung tersebut dibunuh, dan juga alasannya mereka menginginkan hidupnya. Ternyata ada sebuah konspirasi di balik kejadian ini. Beberapa tahun sebelumnya ada sebuah proyek pembangunan pipa minyak yang berdampak pada terbunuhnya 400 warga sipil di Afrika. Ternyata uskup agung tersebut dibunuh karena ia mengetahui beberapa bukti kebenaran kasus tersebut yang ada kaitannya dengan Johnson yang ternyata bekerja di bawah perintah seorang senator Amerika Serikat yang terbilang sangat korup. Sementara itu, tiba-tiba saja datanglah pasukan bayaran untuk membunuh Swagger. Memphis pun langsung memberitahukan hal ini kepadanya. 20 yards and closing. You gotta get out of there. Dan ia pun berjuang untuk melarikan diri dari pengepungan tersebut. Swagger, I'm in position 2. Listen very carefully. Blow the pipe bombs, then the gas. 3, 2, 1.
setelah melarikan diri tanpa ia sadari, Sarah ternyata berhasil diculik saat itu oleh pihak Johnson. Mereka menggunakan Sarah untuk mengancam Swagger agar menyerahkan dirinya. Dan saat itu ternyata Swagger merekam semua pembicaraannya dengan seks serbiak yang telah membocorkan semua kejahatan Johnson dan juga sang senator. Takut akan bocornya informasi tersebut, mereka setuju untuk bertukar sandera dan juga informasi tersebut. Akhirnya mereka setuju untuk bertemu di suatu tempat. Tempatnya adalah salah satu pegunungan bersalju di Amerika Serikat. Johnson serta sang senator datang dan juga membawa Sarah yang sedang ditahan. Dan tiba-tiba saja mereka melihat Swagger yang datang dari kejauhan. Ternyata pria tersebut adalah Memphis. Ia berhasil selamat karena menggunakan pelindung di badannya. Swagger kemudian membunuh semua sniper musuh yang ada saat itu. Search him. Setelahnya mereka pun meminta bukti rekaman tersebut, namun Swagger menolaknya dan malah membakar bukti kejahatan senator tersebut. Ini artinya bahwa bukti kejahatan sang senator telah menghilang. Setelahnya senator tersebut meninggalkan tempat kejadian sebelum pihak FBI datang ke lokasi. Ini adalah hal yang membingungkan mengapa Swagger melepaskan orang yang menginginkan nyawanya. Apakah karena ia adalah seorang pejabat negara, atau mungkinkah karena mereka menepati janji mereka untuk melepaskan Sarah? FBI yang telah dihubungi oleh Memphis segera datang setelahnya. Mereka kemudian menangkap Swagger untuk selanjutnya diinterogasi. Swagger kemudian dikawal ke sebuah ruangan di Departemen Kehakiman untuk menjalani sidang. Sidang ini tentu saja berbeda karena Swagger adalah seorang pasukan khusus dulunya yang juga terlibat dalam sebuah kasus besar. Singkatnya, dalam kasus tersebut Swagger dinyatakan tak bersalah atas kematian Uskup Agung sebelumnya. Namun tak ada bukti yang cukup kuat untuk menuduh bahwa semua hal tersebut disebabkan oleh Johnson. Johnson kemudian berhasil lolos dari tuduhannya saat itu. Adegan selanjutnya berpindah saat sang senator yang sedang bersama Johnson saat itu. Setelah mereka berbicara beberapa saat, Turn off the lights. Exactly. kemudian Swagger membocorkan tabung gas di rumah tersebut untuk membuat kejadian tersebut tampak seperti sebuah kecelakaan ataupun kebakaran. Dan ya, ada satu atau dua hal yang tampak membingungkan dalam kisah ini. Namun tetap saja film ini terbilang sangat keren. So yeah, thank you guys and hope you enjoy it. See ya.